Enggak. Aku nge-lag ya. Bunda Rosi, aku nge-lag ya. Enggak. Kedengaran Waduh. suara. Bagus. Jaringanku nggak bagus ini ya. Jawab dong dari tadi, Bunda Rosi. Dari tadi aku tanya-tanya. Enggak. Kalau jawaban. Enggak. Habis patok ayam. Ya. Itu ada yang bilang nge-lag itu, ada yang bilang aman. Apa bilang? Nah, ya. Aku sama aku kedengaran. Ya, silakan Gabriel. Mau bertanya atau mau ditanyain? Biar berimbang, saling bertanya, saling menjawab. Gitu aja. Waduh, Agar nge-lag jangan ya. cuma aku aja yang nanya. Kristen bisa ditanya, Islam pun Nge-lag bisa jaringanku. ditanya. Oke. Tadi kalian berbicara tentang apa? Tentang mukjizat. Jadi syarat mukjizat itu kita batasi dulu. Benar atau tidak itu sebuah mukjizat harus dibatasi. Nanti dibilang mukjizat padahal tidak mukjizat. Ya kan? Nah, dikatakan mukjizat yang pertama jika ada saksi. Yang kedua, ada tujuan. Ada tujuan mukjizat itu dilakukan. Dan dia mengenai pada sesuatu penyelamatan. Oke, contoh nih. Kita simak beberapa mukjizat mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama, mukjizat yang pertama itu ya, kita bedah satu-satu. Ketika Musa membelah laut, itu ada tujuannya. Tujuannya yaitu menyelamatkan bangsa Israel dari pengejaran orang Firaun, orang Mesir, dari pembunuhan orang Mesir terhadap orang Israel di Laut Tiberau. Itu di perjanjian lama. Ada lagi mukjizat yang kedua ini di perjanjian lama juga, ketika Elia menurunkan hujan, atau ketika Elia menantang Baal, panggil Tuhanmu, ku panggil Tuhanku, nanti kita basahi daging ini, siapa yang disambar petir, itulah Tuhan yang benar. Artinya buka bayar aja, saksi ada tujuannya. Tujuannya apa? Membuktikan Tuhan siapa yang benar. Ada saksinya di depan mata semua orang. Nge-lag ini. Yang nge-lag siapa sih? Bagus kok Bang Sahrul. Bunda Rosi, ini aku nge-lag ya? Enggak. Aduh, nge-lag aku nih. Rosi, Cek. Oh, Rosi, Kayaknya aku nge-lag ini. aku bagusnya suara. bagus. Mas Solang beda kok aku jangan dulu Mas Solang aku. Bilang dulu si Sarul ini Mas Solang, jangan cuma aku Mas Solang. Sama-sama Mas Solang dulu aku sama si Sarul ini. Oke, Bang Sahrul dengar nggak Bang Sahrul? Teman-teman, ini siapa sih yang nge-lag? Ini sih yang nge-lag aku atau Gabriel sih? Berarti Bang Iya, Sarul kayaknya dengar aku aku nge-lag nggak? ini. Bang Sarul Kayaknya dengar aku aku nggak? nge-lag nih. Udah gantian dulu. Nanti kalau udah bagus berarti jaringanku baru aku. nge-lag dia itu karena dia nggak dengar aku berarti. Nah, Gimana? Gimana? Aku nggak nyimak tadi. Gimana? Apa definisi mukjizat tadi? gini, Ya kayaknya aku nge-lag ya, Bunda. yang harus dibatasi dulu. Ya udah gantian dulu lah. Nanti kalau udah bagus jaringan Syarat baru aku. mukjizat itu apa? Syarat dikatakan sebuah mukjizat itu apa? Yang pertama, sebuah peristiwa dikatakan mukjizat apabila ada tujuannya. Dia memiliki tujuan terhadap penyelamatan. Ada tujuannya. Yang kedua, Dasarmu mengatakan begitu dari mana? ya, kalau nggak ada tujuannya untuk apa? Contohnya mukjizat. Kalau nggak ada tujuannya untuk apa? Dilakukan mukjizat Sekarang itu. aku nanya, kau mengatakan begitu tuh dasarnya dari mana? Apa tujuan Yesus apa mengubah anggur, mengubah air menjadi anggur itu tujuannya apa? Oke. Apa tujuan Yesus mengubah air jadi anggur? Bukankah orang Yahudi dilarang minum minuman haram, minuman alkohol? Sabar dulu, sabar. Dijawab dong, makanya kalau ngomong tuh denger aku ya. Kalau mau mulai begini cara diskusi itu dari aku kasih tahu dulu. Apa definisi mukjizat dulu? Apa definisi mukjizat? Gini, oke, dengar Dian. Kau nanti aku berikan definisi mukjizat Jawab sesuai dulu, pendapat. aku nggak mau kemana-mana. Aku nggak mau kemana-mana. Kau ngarang-ngarang aja kau sendiri kau.
Sabar, tenang dulu. Ini kan ngarang judul ceritanya. Sabar Dian, tenang dulu kau. Nah, Jawab, definisi dijawab. mukjizat. Apa Iya. definisi mukjizat? Dari bahasa mana? Apa artinya? Silakan. Nah, nanti setelah aku kasihkan, kau No, no, pun no, buat no, no. definisi. Saya nggak akan mau teruskan diskusi kalau kau cuman modal congek doang. Nggak mau aku. Oke, oke. Apa definisi mukjizat? Oke, mukjizat adalah, aku kasih bersamamu. Mukjizat adalah sebuah peristiwa yang dilakukan oleh seseorang dengan kuasa ilahi yang mana peristiwa itu hanya dapat dilakukan di luar kemampuan manusia biasa. Silakan kau dulu, arti mukjizat apa? Ngarang judul ceritanya kan? Sekarang definisikan mukjizat sesuai dengan yang kau ketahui. Mukjizat bahasa mana coba? Kalau aku mau uji dulu pengetahuan kau. Ini kan orang Kristen ini sudahlah ngambil istilah orang, iya kan? Nggak tahu artinya, seenak udeli dewe, sok pinter pula. Dian, aku bilang sama kau Dian. Mukjizat Kalau bahasa kau- mana? Sebentar dulu Dian. Apa Dian. definisi mukjizat? Dari bahasa mana coba? Diulang. Dian. Ah, oke. Aku jawab Kau kan pun. nggak pinter macam kami Muslim. Kalau kami Muslim tahu dengan dalil kalau ngomong. Kalau Iya, kau dengan karangan-karangan Muslim sendiri. itu, Muslim adalah orang paling pintar di dunia ini, biar tahu kau. Kalian nomor satu. Yes, terbukti. Coba mau mukjizat apa? Bahasa mana? Oh, mukjizat bahasa Arab. Dari akar kata bahasanya apa? Jadi kau nya juru tanya. Sekarang gini Dian. Makanya Darel, Iya. kau memberikan satu poin, tapi kau ngawur. Ya, sudah dijelaskan tadi saya bacakan sama saudaramu yang congor tadi. Saya bilang, kata mukjizat itu artinya dari kata bahasa majaza, melemahkan. Kenapa? Nih, saya pakai dalil sekarang. Saya kutip Bibelmu sendiri. Ya Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jangan jadi kau menerangkan Alkitab. Loh, Kau Bibelmu terangkan aja tuh bicara Al-Quran. demikian salah berarti Bibel kau. Bukan, itu bukan ranahmu. Urusanku nanti itu jurusanku. No, itu bukan- nggak bisa karena kau nggak pernah baca Bibel. Ini bibelku ini. Wey. Nah, coba Ya udah, tertulis di sama mana aku kalau aja kau memang Gabriel, tahu, sama aku coba. aja. Tadi belum selesai tadi. Oh, lanjut silakan. Izin ya Bang Dian ya. Biar aku selesaikan dulu. Lanjut. Silakan dibesarkan dulu Bang Sarul. Lanjut. Oke. Ini insya Ini, Allah jaringanku udah bagus tadi. Tadi ada Iya. beberapa yang kucatat tadi Gabriel ya. Ada beberapa Iya. poin yang kucatat dari penjelasanmu. Yang pertama kau katakan bahwasanya mukjizat itu harus ada saksi. Betul. Yang kedua mukjizat itu ada manfaat, Ada tujuan. kan begitu. Ini definisi dan konstruksi mukjizat yang kau jelaskan. Oke, bisa. Namun sebelum ke sini, sebelum definisi dan konstruksi, aku mau tahu dulu nih. Boleh. Mau tahu dulu nih. Kalau dalam iman Islam, yang namanya bermukjizat itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan itu bukan bermukjizat, tetapi Tuhan itu memberikan mukjizat. Oke. Nah, kalau di Kristen, apakah Tuhan bermukjizat atau diberikan mukjizat? Tuhan itu. Bermukjizat, Itu dulu. melakukan mukjizat. Oh, berarti Tuhan Kristen bermukjizat. Bermukjizat atau melakukan mukjizat. Oke, baik. Jadi teman-teman yang di bawah, pengakuan daripada Gabriel, Tuhan Kristen itu bermukjizat. Nah, sekarang kita pakai data. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, coba kau baca dulu. Kisah Rasul 2 nomor 22. Baca dulu. Bentar, Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul. Bentar ya. Kisah Rasul 2. Iya, Kisah Rasul 2 nomor 22. Ingat ya, tadi Gabriel mengatakan Tuhan Kristen bermukjizat gitu. Ya. Nah, sekarang di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 ini mari kita dengarkan. Dia baca dulu. Udah aku bacakan tadi dia tuh. Piling-piling aja Bang Sarul. Orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia.
di tengah-tengah kamu. Kenapa? Nah, di sini berdasarkan ayat ini yang bermukjizat itu melalui perantara. Perantaranya adalah Yesus. Kan begitu? Iya kan? Betul. Aduh, ngelek lagi nih kayaknya. Aman Bang, Betul. aman Bang Teman-teman ini Sarul, yang ngelek aman. siapa sih? Aman, Enggak, aman, enggak aman. ngelek, enggak. Aman. Aman Darel, ya? yang Baik. nyambung kau diskusi Darel. Jadi Gabriel, kalau Oke, kita boleh. lihat ayat ini, di sini sangat terang dikatakan Yesus orang dari Nazaret ini seorang yang telah ditentukan, seorang yang telah dipilih, ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui utusannya. Sebenarnya di sini yang bermukjizat Yesus atau atau yang mengutus Yesus berdasarkan data ini. Yesus. Berdasarkan data ini yang bermukjizat itu Allah atau Yesus. Jangan pakai Yesus itu Allah. Yesus Aduh. itu Allah. Dengarnya Bang Sarul. Ngelek sih. Bagus kok Bang Sarul, bagus, aman kok. Kedengaran kok. Bagus ya? Cek. Bagus Bang. Bagus. Iya, bagus, si Bang. Gabrielnya, aku sama Gabrielnya nggak jelas ini. Suaranya, Bang Sarul jawabannya nggak dengar dapat. nih. Gitu. Bang Sarul bagus, si Darel juga bagus. Suaramu nggak jelas nih Gabriel. Jelas. Loh, Abang aku suara nggak dengar abang dia ya? jelas aku dengar, Bang. Mungkin Wah, aku karena nggak apa? Izin Bunda Rosipa sama Kak Ina, aku izin turun dulu, mau istirahat aku. Assalamualaikum. Iya. Ustaz. Iya, Bang. Iya. Iya. Turunkan aja, siap, tolong Ustaz. moderator turunkan aja aku. Uni, Kok turunkan Uni. bisa nggak jelas gini ya? Aduh, kurang ajar Uni. Lanjut diskusinya, lanjut. Gimana, Darel? Nah, Tentang Baik. kisah para Ini rasul gini. tadi. Silakan. nggak apa-apa sama si Bang Ar ini aja aku. Ya Bang Ar, kita mungkin tunggu diperbaiki Bang Sarul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ngelek aku nih. Ya udah sama. Aduh, aku baru masuk pula aku. Begini, udah Darel. sudah di kaki dulu. Ya nggak apa-apa. Begini Darel. Yang Tuhan menurut Anda, Rosipa, saya sedikit sabar ya, dulu, Rosipa. kau baru datang udah Bentar lu mau baru cerita. Abang. Kasih dulu si Sabar, Abraham. sabar. Jangan kau naik-naikkan Kristen, nggak kau kasih kesempatan. Kasih dulu sebentar kesempatan biar sama-sama Ya dia kasih kan kasih baru narasi. naik. Iya. Bukan, saya mau tanggapi sedikit si Sarul ini. Ya, silakan. Sarul ini ketika sudah dijawab Gabriel tadi, dia pura-pura tidak dengar karena tanggapan. Dia tidak punya Oke. tanggapan. Pura-pura dia. Oke, saya yang dengar. Saya sudah tahu dia Bang Abraham. dia sama Di sini Dion ini saya kan yang sudah dengar. tahu. Nah, lihat. Oke, di sini saya yang dengar. Bang Abraham, menurut kamu Tuhan ini memberikan mukjizat kepada utusannya ataupun dia yang Dengan bermukjizat sendiri? Silakan. Dengan Gabriel aja. Gabriel. Oh, sama aku. Boleh tanya sama aku. Nah, Tuhan ini bermukjizat atau Tuhan ini bermukjizat atau memberikan mukjizat kepada utusannya? Bermukjizat. Bermukjizat. Nah, Ketika Musa membela lautan, siapa yang bermukjizat itu? Apakah Musa yang diberikan oleh Elohim atau dari dirinya sendiri ketika dia bermukjizat? oke. Pada saat Musa melakukan mukjizat yang diberikan Tuhan, Musa berkata, Tuhan berfirman kepadaku, ya, Tuhan berfirman. Dan Musa itu langsung mengikuti perintah Tuhan kata per kata. Angkatlah tongkatmu, kata Tuhan dari langit.
Pukullah batu itu atau angkatlah tongkatmu maka laut itu akan terbelah. Tuhan ngomong langsung, ngasih perintah step by step. Kalau Yesus tidak, Yesus ngomong langsung sama Lazarus yang di dalam kubur itu, Lazarus bangkitlah katanya. Langsung Yesus ngomong waktu itu, yang pertama ya. Yang kedua, ketika membangkitkan anak seorang janda di Ain, Yesus langsung ngomong ini, talitakum katanya, talitakum, bangunlah katanya, artinya yang mati jadi hidup. Oke. Nah, artinya gini, apa beda Yesus dengan Musa? Ketika Musa melakukan mukjizat itu, Musa itu dituntun Allah langsung, berfirman Tuhan, Musa, angkatlah tongkatmu katanya ke arah laut, maka laut itu akan terbelah. Jangan turunkan, artinya ketika selama kau angkat itu, laut itu akan terbelah terus. Yang kedua, Musa, angkatlah tongkatmu, pukullah batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Allah ngomong, dikasih perintah, beda dengan Yesus. Yesus berkata, Yesus kasih perintah sama pelayan-pelayan tempayan itu. Mamanya bilang gini, artinya Tuhan punya pesta, udah habis anggur katanya. Mamanya kasihan sebenarnya ini kan. Dia itu banyak banget namanya? Nggak apa-apa. Silakan. Jadi Yesus ini langsung dia ngasih cakap-cakap ketika dia juga mencelikkan menyembuhkan orang lumpuh. Kau mau sembuh katanya, mau. Angkatlah tilangmu katanya. Yesus langsung ngasih perintah tanpa mencela-menceli. Beda dengan Musa. Silakan. Beda dengan Musa. Beda. Begini, ketika Yesus membangkitkan orang mati, bukankah sebelumnya dia berdoa kepada Tuhan? Bentar. Di dalam Filipi 2 ayat 6, di sini kuncinya sebenarnya ini, di Filipi 2 ayat 6 dan 7 ini. Walaupun bentar aku buka dulu ya, biar lengkap ayatnya ini, biar jangan salah. Buka. Nanti ku kasih lagi data. Habis ini nanti ku kasih lagi data. Silakan. Buka. Berikan aku 1001 data, aku jawab semua samamu. Tapi nanti gantian kita ya. Oke. Enggak apa-apa, lebih banyak pun kau nanya dari aku. Filipi 2 ayat 6. Ntar aku apa ya. Filipi 2 ayat 6. Yang ini kata-kata kuncinya sebenarnya di sini. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus ini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Yesus ini setara dengan Allah, tidak menganggap. Ulang sekali lagi ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia ini mengambil. Sabar dulu kawan. Darel, catat Darel. Ya. Di Filipi tadi dikatakan bahwasanya telah mengosongkan diri. Aku dulu sayang. Ya, silakan. Kau bisa muter-muter nanti jelaskan. Ya, silakan. Catat mengosongkan diri. Saya harus catat tuh mengosongkan diri ya. Mengosongkan diri. Ya melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia ini mengambil rupa. Sabar dulu kau. Iya, lanjut. Dengar. Trik-trik apologet ini ketika bagaimana caranya biar jangan selesai dinarasikan oleh seorang Kristen ini. Gini teknik orang apologet ini. Iya, silakan ngomong lagi. Banyakan framing dia, banyak framing. Liciknya orang apologet ini. Kalian liciknya kalian apologet Sudah, itu. Darel? Sudah. Tenang, ya silakan. Nah, ya jadi biar kau tahu. Jadi apa ini? Mana itu jadi? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil rupa seorang hamba, bukan hamba sebenarnya mengambil rupa dia. Ya, ya, oke? betul. Saya akui. Sabar. Melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Yang dikosongkan ini ilahi kan? Ilahi yang dikosongkan kan? Masih giliranku ini, tenang kok. Nah, dan menjadi sama dengan manusia. Dia ini Allah yang mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke. Nah, Mengosongkan diri ya, Darel. Mengosongkan diri ya. Mengosongkan diri secara ilahi, dia mengosongkan diri. Baca Kolose 2 ayat 9. Kalau memang dia mengosongkan diri, baca Kolose 2 ayat 9. Baca. Coba baca apa Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya dia penuh dengan keilahian. Di Filipi tadi dikatakan bahwa dia telah mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba. Tapi di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9, di dalam jasmaninya berdiam secara jasmani dan penuh dengan kealahan. Satu mengatakan mengosongkan diri, satu ayat lagi mengatakan penuh dengan kealahan. Mana yang betul? Jawab. Oke. Lanjut Bang Syahrul. Botolnya minta ampun. Mantap Bang, mantap. Nah, Mantap pertanyaannya Bang. oke. Jadi dia ini arti mengosongkan diri itu adalah dia tidak mempergunakan hak-hak kealahannya itu secara dia tidak menggunakan kealahannya itu terhadap misinya, pelayanannya. Artinya dia di Taman Getsemani itu dia berdoa ini, itulah pengosongan diri. Dia menjadikan dirinya hamba, bukan Allah. Itu makna mengosongkan diri. Kalau dia menggunakan kealahannya, untuk apa aku berdoa? Orang aku Allah sendiri kok. Kan begitu. Tetapi mengosongkan diri artinya dia berdoa, itu dia menjadikan pura-pura dirinya ya? sebagai Pura-pura nggak Allah hamba. gitu ya? Sebagai dia ini Allahnya sebenarnya, tetapi dia mengambil Ya tapi peran- pura-pura nggak Allah gitu. apa? Begini Darel begini sedikit Bang Syahrul, sedikit. Tadi sebenarnya pembahasan kita adalah mukjizat. Terus dia lari ke Filipi, saya juga lari ke Kolose. sekarang, Sudah balik ke muter-muter mukjizat. sebenarnya ini. Kau ngajak aku ke Filipina, mari main. Kemanapun kau ajak aku gini Bang Ar dengan siapa, dengan Sarul. Kemanapun kau ajak aku nih, mari bertarung, bertempur. Siap aku jawab ini sampai habis-habisan. Dan aku tanggung jawab dengan ini. Santai, nanti kau buat mencret malu. Sekarang gantian. Sekarang gantian kita ya. Agar jangan hanya Kristen aja yang ditanya. Jika siap menanyakan kitab orang, kitabmu pun harus siap ditanya. Oke, deal? Aku belum nanya ini. Oh, boleh tanya. Aku belum nanya. Boleh. Oke. Jadi tadi dia mengosongkan diri ya. Tadinya dia Allah nih, tapi dia mengosongkan diri. Dia tidak menggunakan kealahannya gitu, tidak menggunakan. Nah, ketika dia tidak menggunakan kealahannya, nah, apakah dia masih Allah? Benar, masih Allah? Dia tetap Allah? Masih Allah, dia tetap Allah, baik. Lalu ketika di Taman Getsemani dia berdoa tuh. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa? Bapa. Bapa ini Allah bukan? Allah. Allah. Jadi Yesus yang masih Allah tetapi tidak menggunakan kealahannya berdoa kepada Allah. Betul? Jadi Allah yang pura-pura tidak berdaya berdoa kepada Allah yang asli. Reme, nggak boleh kata nggak ada yang pura-pura, nggak ada pura-pura situ. Tidak. Kan di ada situ kan yang- tidak menggunakan. Jangan pura. Dia telah mengosongkan dirinya, tidak menggunakan kealahannya. Dia menggunakan kemanusiaannya dan dia masih Allah. Berarti di situ ada Allah yang dalam keadaan manusia berdoa kepada Allah yang tidak dalam keadaan manusia, begitu. Ya. Jadi Allah doa kepada Allah. Betul. Jadi Allahmu dua. Satu. Yang mana? Yang berdoa atau yang didoain? Yang berdoa dan
Yesus dan Bapa adalah Allah. Loh, Yesus di mana? Bapa di mana? Yesus sedang berdoa. Ya, Di situ ada dua objek. Ada yang berdoa, dua ada yang pribadi, mendengarkan doa. dua pribadi. Ada subjek, ada objek. Subjeknya yang sedang berdoa. Objeknya yang dimintai doa. Berarti di situ ada dua. Nah, di antara dua ini yang mana Allahmu? Bingung. Bingung. Udah bertanya aja lah kau Darel. Kasihan aku nengok Oke. kau nggak bertanya. Yesus adalah Allah, Bapa pun adalah Allah. Yesus itu datang dari Bapa. Jadi Allah mengosongkan berdoa kepada diri. Allah. Betul. Allahmu dua. Satu. Oke. Udah bertanya Sekarang lah Darel. gantian. Bertanya lah. Nah, Gantian. gantian kita. Nggak apa-apa. Oke. Tadi kita kembali ke mukjizat. Kita kembali ke mukjizat. Kita silakan. boleh sepakat, boleh nggak sepakat. Diskusi bisa saja nggak sepakat, nggak apa-apa. Tidak ada sebuah keharusan, sebuah diskusi harus sepakat. Kalau diskusi harus sepakat, namanya pemaksaan untuk sepakat. Aku tanya dulu, apakah bisakah kita sepakat bahwa sebuah mukjizat itu dikatakan mukjizat harus memiliki saksi dan tujuan. Deal boleh, nggak deal pun nggak apa-apa. Boleh. Boleh deal ya. Bahwa sebuah dikatakan peristiwa itu sebuah mukjizat jika ada saksi orang lain yang membenarkan keterangan peristiwa itu. Ya, oke deal kita. Mukjizat dalam ini esensi mukjizat itu memang untuk sebagai pembuktian. Berarti ada yang menyaksikan. Betul. Ah, Agar itulah gunanya mukjizat itu, Nah, pembuktian gini dan ya. harus ada yang saksi gitu. Ditambah lagi, mukjizat itu, aku menarik kesimpulan definisi ini dari hasil mukjizat itu yang terjadi di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahwa sebagian besar lah ya, hampir seluruhnya, hampir seluruhnya, mukjizat itu punya tujuan khusus untuk upaya-upaya penyelamatan. Contoh ya. Mukjizat yang dilakukan Musa itu atas perintah Allah ya, firman Allah untuk membelah lautan itu melalui tongkatnya itu tujuannya ada, bukan tanpa tujuan. Tujuannya untuk menyelamatkan orang Israel selamat dari pengejaran orang Mesir Firaun. Satu itu tujuannya, dan saksi matanya ada, tujuannya ada. Yang kedua, mukjizat itu yang terjadi ketika Elia mengenantang orang Baal itu nabi-nabi Baal, bahwa Allahkulah Allah yang benar, Allah Israel, Allah Abraham, Yakub dan Ishak. Bukan, lalu ditantang, dibalurilah daging ini, korban bakaran ini pakai air. Berdoalah kau sama Allahmu, nanti giliranku berdoa. Teriak-teriaklah kau, katanya. Ternyata Baal ini, nabi-nabi Baal ini berdoa, nggak ada turun api dari langit. Lalu ketika Elia berdoa untuk persembahannya ini, ya Tuhan turunkanlah api agar mereka tahu bahwa kau adalah Tuhan semesta alam. Ada saksi matanya, ada tujuannya. Saksi matanya siapa? Rame-rame, nabi-nabi itu. Tujuannya apa? Untuk membuktikan bahwa Allah semesta alam itu adalah Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada saksi, ada tujuan. Masuk Perjanjian Baru. Ketika Yesus melakukan mukjizat, aku ambil contoh yang kalian kasih tadi. Contohnya Lazarus. Gabriel. Lazarus dibangkitkan Yesus dari kubur dengan berkata, Lazarus bangunlah. Adakah saksinya? Ada. Maria di situ, kakaknya ini, Marta di situ, orang rame-rame itu di situ yang berkabung pada saat itu nonton. Yang berikutnya lagi, apa tujuan Yesus membangkitkan Lazarus ini? Untuk apa dibangkitkan Lazarus ini? Capek kali dia membangkitkan Lazarus ini. Yesus membangkitkan Lazarus ini sebenarnya ini pengajaran bagi si Victor ini, si Gabriel ini. Artinya Gabriel, inilah kata secara nggak langsung, Gabriel,
Sama seperti Lazarus yang kubangkitkan itu Gabriel, begitu jugalah kau akan kubangkitkan pada akhir zaman. Aku akan membangkitkanmu sama seperti Lazarus kubangkitkan. Artinya detik ini aku percaya kepada Yesus membangkitkanku karena dibuktikan Yesus dia membangkitkan Lazarus dari kuburannya. Ada tujuannya, ada saksinya, ada. Sekarang masuk kita ke Muhammad. Muhammad, kalian tadi mengatakan Muhammad ini melakukan mukjizat membelah bulan pakai jarinya. Oh, bagus, boleh. Kutanyalah dulu. Bulan itu kan beribu-ribu, ada ribu kilometer dari bumi ini tuh. Siapa saksinya bulan terbelah? Kasih tahu dulu. Ada kau bilang tadi orang Arab tadi saksinya kan melihat bulan betul-betulan terbelah, kan begitu dia. Satu ke sebelah kiri, satu ke sebelah kanan. Kan gitu. Ada, kau bilang tadi, ada yang melihat di Arab sana, entah Yazid bin Sabit, entah siapa namanya itu, bulan terbelah. Oke, aku anggaplah dulu aku percaya. Aku tanya dulu kau, untuk apa Muhammad membelah bulan? Dalam tujuan apa? Apa tujuan Muhammad dia membelah bulan itu? Sudah. Sudah. Panjang banget. Udah ya? Kan? Baik. Ya. Panjang ini. Jadi dari bawah dulu aku jawab nih tentang Nabi Muhammad. Apa tujuan Nabi Muhammad untuk membelah bulan? Yang pertama, Nabi Muhammad itu diminta oleh orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Muhammad, jikalau benar kamu ini utusan Tuhan, jikalau benar kamu ini dari Tuhan, jikalau kau benar ini adalah Nabi yang diutus oleh Tuhan, tunjukkan dong buktinya. Apa yang bisa kau buat? Bisa gak kau belah bulan itu? Perhatikan bulan ini, kata Nabi. Tangannya ke atas. Saksinya ada. Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud. Terbelah. Termasuk juga sebagian besar penduduk kota Mekah. Jadi manfaatnya adalah sebagai pembuktian bahwa sebagai Rasul. Misi penyelamatannya apa? Penyelamatan daripada pagan Quraisy. Yang mana orang-orang pagan Quraisy ini menyembah bukan Tuhan. Supaya menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah. Akibat mukjizat itu banyak para sahabat, banyak para penduduk kota Mekah itu menjadi mu'alaf. Terbukti itu bulan terbelah. Meskipun ada beberapa juga yang menolak dan berkata inilah sihir yang nyata. Oh, sihir itu katanya. Jadi itu manfaatnya, Gabriel ya. Nah, tentang Yesus. Tadi kau katakan Yesus itu bermukjizat untuk membangkitkan Lazarus. Tujuannya untuk pembelajaran bagi orang Kristen. Bahwasanya nanti Yesus membangkitkan orang Kristen. Pada akhir Maka zaman. Yesus membangkitkan Lazarus. Dua hal di sini yang perlu dicermati. Hal yang pertama, sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu tuh. Yohanes 11 nomor 21. Dia berdoa dulu tuh. Ya Bapa, karena begitu banyaknya orang-orang yang berada di sekelilingku, supaya mereka percaya bahwasanya aku ini utusan Engkau. Itu berdoa dulu tuh. Jadi di sini dia berdoa kepada Tuhannya. Lalu yang kedua yang perlu kau cermati, Kepada Bapak. Bukan kepada. nanti ini orang Jangan Kristen dari mengatakan Bapak. Yesus Jangan membangkitkan kau jadi orang dari Jangan kematian. potong dong. Termasuk juga lah. Kamu tadi tidak dipotong. Boleh kau Lazarus. Jangan dipotong, kamu tadi tidak dipotong. Sementara Yesus, Kamu tadi tidak dipotong. Oleh Allah. Jangan potong rel. banyak datanya di Roma, di Kisah Para Rasul, ya. Kalau kisah, aku ngelek ya, Iya, Aku ngelek ya? melek lagi Bang Sahrul. cek. Aman. Aku ngelek ya, ngelek. Bang P, aku ngelek ya, tadi. aman ya. Lek dikit. Sekarang Iya, udah dari enggak, tadi udah jadikan enggak. kita Sekarang yang udah enggak. bagus ini. Sekarang Nah, bagus. sementara kalau kita baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36, di situ Yesus yang engkau salibkan ini dibangkit
untuk jadi Tuhan. Tadi Penyaliban. dia ngelek-ngelek. Nah, termasuk Kristen. Jadi Yesus ini dibangkitkan oleh Tuhan. Betul. Nah, ini yang perlu dicermati. Betul. Dan Aduh, ngelek lagi nih. Itulah kami kekristenan ini nggak sanggup mencerna kami. Nggak mampu kalian. Ya. Karena nggak Terus? mampu, karena nggak mampu kalian mencerna ajaran kekristenan, kalian bilang kami ini bodoh. Sebenarnya kalian nggak. Kau kalian mampu nggak? sanggup. Mampu? Kau mampu nggak menjelaskannya? Kau mampu nggak menjelaskannya? Mampu. Ah, coba kau jelaskan siapa yang bangkitkan Yesus? Siapa Allah. yang membangkitkan Yesus? Ya, siapa yang membangkitkan Allah. Yesus? Allah. Siapa? Allah. Allah ini Tuhan bukan? Tuhan. Allah itu Tuhan bukan? Tuhan. Allah itu Tuhan bukan? Tuhan. Kau dengar aja suaraku? Gimana? Capek kan aku jawabnya. Allah itu Tuhan bukan? Bang, ngelek bang. Dia nggak dengar Berarti karena ngelek. Yesus dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, ngelek aku ya. Aduh. Iya, iya bang. Makanya nggak dengar tadi suaranya Bang Darel. Oke, Tadi Bang kau Darel, katakan begini. Allah itu Tuhan. Berarti Yesus dibangkitkan oleh Tuhan. Betul? Betul. Betul. Sekali lagi aku ulangi. Berarti Yesus dibangkitkan oleh Tuhan. Betul. Berarti Yesus dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Dia udah Tuhan kian. Loh, di udah sini Tuhan. untuk menjadi Tuhan. Dibuat. Iya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus jadi Tuhan. Bukan. Nggak Ya. ada Allah. Allah. Kami nggak kenal Allah. Allah. Ya, di situ Allah. Allah Beda. telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ya. Berarti di sini Tuhan membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Ya, boleh. Ya. Hmm. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Betul. Gak apa-apa. Iya, Kalau memang mantap. jujur. Gak Mantap. apa-apa. Itu aja lah memang. Jadi iman Kristen kayak gitu. Jadi kesimpulannya Bingung kan? Sekarang gantian ada kita. dua Tuhan. Darel, sebentar, sedikit lagi. Oh, satu. Tapi Gantian. Tuhan membangkitkan Tanya Tuhan, Tuhan lagi tetap aku, satu. Oke, Ar. nggak apa-apa. Betapa tegasnya aku menjawabmu. Tanya aku, Ar. Ya, silakan kau giliran kau lah. Mau bertanya lagi apa? Giliranku. Oke. Giliran kau lah. Giliranku bertanya ya. Biar bocil menjawab ini. Bocil menjawab. Nah, silakan. Apa yang mau kau tanya? Iya. Nah, aku tanya. Allah ini adalah Tuhan? Iya, betul. Siapa yang memperkenalkan Allah adalah Tuhan? Siapa yang memperkenalkan ya dirinya sendiri lah. Kepada siapa dia memperkenalkan diri? Kepada siapa ya? Kepada umat manusia melalui utusannya. Kapan Allah memperkenalkan diri kepada umat manusia selain kepada Muhammad? Kepada Musa pernah, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri, surat Toha ayat 14. Asik. Oke, kepada Musa Allah memperkenalkan diri bahwa namanya Allah. Apakah benar begitu? Pada saat turun ayat, aku adalah Allah, sembahlah aku. Itu pernyataan itu kepada Musa atau kepada Muhammad? Itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi lihat asbabun nuzulnya itu di zaman Musa. Sabar. Di zaman Musa, Allah pernah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena Al-Quran ini Al-Quran ini kan kita ketahui muncul di abad ke-7. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad bahwa dia pernah mengatakan kepada Musa, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka dirikanlah solat. Itu di zaman Musa dia pernah berkata itu. Cuman di abad ke-7 gimana?
Berfirmanlah Kau Allah bilang. kepada Nabi Muhammad bahwa dia Oke. pernah memperkenalkan dirinya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Oke. Maka Allah sebelum Muhammad, Allah sudah memperkenalkan diri namanya Allah kepada Musa, gitu. Ya, Oke. Aku tanya dulu kau, apakah Allah ini bahasa Arab atau bahasa Ibrani? nama itu nggak punya bahasa, bro. Itu nama proper name. Nama itu nggak punya bahasa. Oh, gitu. Nama Iya. tidak punya bahasa. Eh, apakah orang tidak ada pernah orang Ibrani, orang Yahudi menyebut nama Allah? Itu Allah ini hanya ada di Arab. Benar atau tidak? Gini. Allah, Bantu ya jawab ya. ya, silakan. Jadi perlu Gabriel ketahui ya teman-teman Kristen yang lain. Allah itu konstruksi lafaz Allah itu dari kata al-ilahu. Satu-satunya sesembahan. Allah. Allah itu al-ilah, ya kan? Al-ilahu Al-ilah. atau al-Allah. Jadi betul, Allah. Allah itu dalam kekristenan pun adalah gabungan dari dua suku kata al-ilah, sang Tuhan. Tetapi ingat, al-ilah sang Tuhan ini bukan proper name, tetapi merujuk pada sang pencipta langit dan bumi. Entitas. Bukan nama Entitas. Bentar dulu. Allah itu Kawan, entitas. Kalau Kristen mengimani Allah itu hanya hakikat, bukan entitas. sabar. Yang mana yang Allah ini yang hakikatnya satu terdiri daripada 3 pribadi. Di sini Gabrielnya Kristen. Zatullah, entitas Allah. Bagaimana entitas Allah itu? Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Benar, sebentar Kemudian dulu. tidak bisa dilihat. Oke. Kalian sedang duduk jadi juru jawab. Sekarang jatahku jadi juru tanya. Kita sepakat berkali-kali aku bertanya sama kawan-kawan apologet lain. Kami deal bahwa Allah ini bahasa Arab dan hanya ada di Arab. Sementara Ibrani, Yahudi sana, suku orang Ibrani sana itu Hebrew, tidak pernah ada di kamus mereka pun, tidak pernah ada kata Allah, yang ada Elohim. Kenapa si Baik. Ardiansah bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri kepada Musa orang Ibrani nama Allah, sementara Allah ini adalah nama yang ada di Arab, bahasa Arabnya ini hanya ada kosakata Arabnya Allah ini. Kok Baik, ku nyampe jawab ya. Ibrani? Ku jawab ya. Silakan. Jadi bahasa Ibrani atau bahasa Aram dari kata Eloah, Eloi, Alaha, Elohim, mirip. Lalu dikatakan YHWH, nggak ada nyambung. Kita jangan Jadi dia- konstruksinya kita- Gabriel, konstruksinya sabar. Iya. Jadi akar katanya sama. Ada L ya, L. Il dalam bahasa Arabnya ilahun. Ismail, Allah mendengarkannya, Tuhan mendengarkannya. Ismail. Yismael, Tuhan mendengarkannya, L. Babel. Kemudian apa lagi? Israel. Jadi L. L ini apa? Eloah. Eloah itu apa? Tuhan. Jadi bahasa Arab Tuhan, bahasa Ibrani, bahasa Arab sama pakai kata L. L. Hanya di Yunani berubah menjadi Theos. Kemudian ada dikatakan YHWH. Yod Hevafe, dari gak nyambung. Padahal Gini. kalau kita lihat konstruksi daripada YHWH itu adalah nggak ada nyambungnya dengan Ismail, nggak ada nyambungnya dengan Babel, nggak ada nyambungnya dengan Israel, nggak ada nyambungnya. Oke, sebentar. Makanya gini. Il itu ilah. Aku mau tunjukkan kau betapa anomalinya pengakuan kalian. Di Islam itu, di Quran itu gini Gabriel ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Biarkan dulu aku Allah membuktikan. mengutus para utusannya dengan bahasa kaumnya, bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya masing-masing. Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Maaf ya, Nabi Musa bukan orang Ibrani. Menggunakan bahasa Aram.
Nabi Isa juga demikian, menggunakan bahasa Arab. Musa, apakah Musa orang Arab? Kemudian Musa bahasa Arab. kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari bangsa Arab menggunakan bahasa Arab. Kepada Nabi Ibrahim, Allah menggunakan bahasa Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Musa, Allah menggunakan bahasa Nabi Musa. Kepada Nabi Muhammad orang Arab, Allah memperkenalkan dirinya, mengajarkan ajarannya menggunakan bahasa Arab supaya Nabi Muhammad mengerti. Itu tujuannya. Oke. Nah, mengenai siapa Tuhan Nabi Musa, siapa Tuhan Islam, kita pakai kitab suci kita masing-masing ya. Nanti kau jelaskan dari Bibelmu. Dari Al-Quran, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, orang Islam Tuhannya sama, yaitu Allah. Dalam surah Toha, dalam surah Al-A'raf, ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 132, dan seterusnya. Di situ Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad bertuhan kepada Allah. Kalau dalam Bibel, silakan gunakan Bibelmu. Siapakah Tuhannya Musa? Siapakah Tuhannya Kristen? Silakan. Bentar. Kita jangan lebar-lebar dulu. Kita selesaikan dulu Allah ini. Di pengakuan orang Islam selalu menuduh kami ini, menuduh orang Kristen mencuri, mengadopsi kata Allah ke kitab kami, yang adalah kata Allah ini adalah Tuhannya orang Islam, Tuhannya Betul. umat Islam adalah Allah. Tuhan yang benar. Allah itu Tuhan yang benar. Akan kutunjukkan kau anomali jawabanmu ini. Kau berkata bahwa Allah itu hanya milik orang Islam. Kan begitu, iya enggak? Apakah Iya dong. Allah ini hanya milik orang Islam atau tidak? Karena orang Islam bertuhan kepada Allah. Kalau orang Kristen kan bertuhan kepada Yesus. Dulu, Bang Aduba. Yesus itu bukan Allah. Laqad kafarul ladzina qala innallaha Isa ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Isa putra Maryam. Sabar, Bang. Sementara Kita Kristen Tuhannya bukan Allah. Kristen itu Tuhannya Yesus. sabar. Yesus itu bukan Allah. Sabar dulu, Bang. Ya, silakan. Akan kutunjukkan betapa anomalinya jawaban kalian. Kalian berkata Allah itu milik umat Islam. Itu Iya. nama Tuhan kami. Kata kalian. Iya. Betul. Oke. Nggak apa-apa. Ah, Makasih. terus? Tetapi Terus penjelasan Kak Abang tadi dengan penjelasan Syardiansa, Allah ini sudah memperkenalkan diri kepada Musa dengan nama Allah. Musa Yesus. Islam. Ibrahim Islam. Sabar dulu, Seluruh Bang. para nabi itu Islam. Sabar dulu, Bang. Abang duduk dulu jadi juru jawab. Tenang dulu, Abang. Aku dulu jadi juru tanya. Oke, duduk dulu. Kamu Abang. nggak ada poinnya. Pengantarnya terlalu panjang. Langsung aja to the point. Sekolahnya kau. Berarti Enggak, kau langsung tamat. aja to the point. Pengantarnya terlalu panjang. Ku tanya siapa Tuhannya Musa, siapa Tuhannya Kristen, nggak bisa jawab. Siapa Tuhannya Musa coba? Bentar, Bang. Siapa? Musa ini, Bang, adalah nabi. siapa Tuhannya? orang Yahudi. Sabar Ya, dulu, siapa Bang. Tuhannya Musa? Nggak tertib ini si abang ini menjawab. Biarkanlah dulu abang Gabriel bicara. Dari tadi Nah. ku dengarkan dia ngomong. Nggak tahu aku tahap apa mau Musa ditanya. ini- Pengantarnya terlalu panjang. Langsung Sabar aja. dulu, Bang. Musa ini adalah nabinya orang Yahudi, Terus ya kan? Tuhannya Yang siapa? membawa- Siapa Tuhannya? Bang, yang membawakan kitab Taurat. Iya, siapa Tuhannya? Ye. Siapa Di Tuhannya? dalam siapakah Tuhannya? Di dalam pengakuan-pengakuannya ada beberapa nama-nama yang terlampir Tuhannya orang Yahudi ini. Ya, Adalah siapa itu, Tuhannya Musa? Siapa? adalah itu Elohim, adalah Yahweh, adalah Hashem dan sebagainya. Tidak masuk rekap nama Allah. Oke, Kalau Kristen kalau- siapa Tuhannya? Kalau Kristen siapa Tuhannya? Dulu ke Kristen. Nggak masuk Sabar rekap dulu, Bang. Yesus. Yesus nggak masuk rekap. Tidak ada Musa bertuhan kepada Yesus. Nggak masuk nggak masuk rekap. Nggak masuk rekap. Santai aja. Makanya sekarang kita pakai kitab suci kita masing-masing. Kami umat Islam pakai Al-Quran. Kalian silakan pakai Bible. Al-Quran Aku mengatakan Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Muhammad, umat Islam Tuhannya adalah Allah. Linier. Nah sekarang silakan gunakan kitabmu. Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Siapa Tuhannya Musa, siapa Tuhannya Kristen. Silakan. Sabar dulu Bang, gini Bang. Agar jangan kita... Siapa? Tadi kau mengatakan Tuhannya Musa Elohim. Nah kalau Tuhannya Kristen siapa? Sabar dulu Bang. Agar jangan kita ini Bang, asal ngeklaim. Ngeklaim. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Siapa Tuhannya Kristen? Sabar dulu Bang. Siapa? Kan membengkokkan materi. Beko. Di sini yang ingin kita luruskan. Ternyata Musa, Abraham, kemudian Nabi Muhammad dan umat Islam Tuhannya sama, yaitu Allah. Nah Oke, kalau Kristen, gunakan Gantian data Bible. gantian Gunakan kalian data ngomong. Bible. Siapa Gimana Tuhannya Bang Musa, Saiful congor siapa terus? Tuhannya Gimana Kristen. orang mau ngomong begini caranya gantian Loh, kalian. Makanya jawab, supaya tidak aku congor, kau jawab. Siapa Tuhannya Musa, siapa Tuhannya Kasih Kristen. orang Silakan. narasi lah. Ya silakan jawab. Siapa Tuhannya Yang Musa, semacam siapa apa Tuhannya ini? Kristen. Sama atau beda? Atau nggak usah Musa lah, Maria. Siapa Tuhannya Maria, siapa Tuhannya Kristen. Sama atau beda? Oke, kurasa Apa? Kristen agak-agak apa tuh Bang? Nggak mampu kau jawab, mampus kau. Sok-sokan. Cari Kristen yang lain aja Bang, bilang aja kau nggak mampu jawab. Tunjukkan anomalinya Bang. Biar jangan dapat Dari tadi sosokan anomali. Bang Ardiansa mengatakan begini, kau mengatakan begini Sarol, kutunjukkan gini. Kutanya sedikit aja kok nggak bisa jawab. Siapa Tuhannya Musa, siapa Tuhannya Kristen. Itu aja. Pakai data Bible-mu, nggak usah pakai Al-Quran. Pakai data Bible-mu, silakan. Ah. Siapa Tuhannya Musa? Aku selesaikan Ya, silakan. narasi. Bisa aku selesaikan narasi. Silakan jawab. Ya, silakan jawab. Siapa Tuhannya Musa, siapa Tuhannya Kristen? Kenapa? Bukan sekarang kau jadi juru jawab dulu. Kan tadi aku udah jadi juru jawab. Loh, Kenapa tadi kau kan nggak sudah mau juru sudah jawab? ku jawab. Kita komparasi sekarang. Kita komparasi. Sabar dulu. Kita Bang. dialog kan? Duduklah Kita kan dulu, dialog. Abang jadi juru jawab. Abang takut. Karena Abang kamu nggak? sudah memframing, sudah menjustifikasi. Tidak ada dalam kamus Yahudi, orang Yahudi bertuhan kepada Allah. Oke, nggak apa-apa. Ah, mampus kau kan? Mencret kau. Nggak masalah. Kalau memang orang Yahudi tidak bertuhan kepada Allah, nggak apa-apa. Sekarang ku tanya, siapa Tuhannya Musa berdasarkan kitab Kristen? Siapa Tuhannya Musa, siapa Tuhannya Kristen? Mencret kau ditanya. Udahlah Bang Sarul, kalau kayak gini caranya, cari aja Kristen yang lain. Ya berarti nggak sanggup jawab kau. Ayolah. Ini membuktikan Tuhan mereka berbeda. Berbeda. Tuhan Kristen dengan Tuhannya para nabi itu berbeda. Tuhannya para nabi itu bukan anak manusia. Kita bilangan itu. Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal dan sehingga dia berdosa. Kemudian dalam kitab Ulangan dikatakan tidak ada yang serupa denganmu ya Allah, ya Allah ya. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, enggak ada yang serupa dengan Allah, enggak ada. Sama di Islam, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Mukhalafatul lil hawadis. Enggak ada. Nah, sementara Tuhan Kristen yang mana coba? Malah jadi manusia. Ditanya itu aja mencret kau Gabriel. Baru satu pertanyaan. Pengantarnya cukup panjang begini, begono. Tanya satu pertanyaannya bingung kau jawabnya. Bang Nasibuk, Islam atau Kristen? Ya, Kristen Bang, selamat malam. Malam Bang. Mau bertanya atau mau ditanyain Bang? Atau mau diskusi? Ya, diskusi aja lah, pelan-pelan. Silakan Bang. Nah, temanya gimana? Tuhan Kristen kadang-kadang maksudnya gimana? Oh iya,
Ini temanya ini, Tuhan Kristen itu kadang manusia, kadang Tuhan, kadang manusia, kadang Tuhan. Makanya kadang-kadang. Betul nggak? Betul. Maksudnya kadang-kadang pemahaman orang itu Pada memang saat beda-beda secara Kristen. pada memang saat beda. pada saat Yesus makan ikan goreng, apakah dia Tuhan? Ya Tuhan itu ya yang diikuti lah, itulah Tuhan. Bagaimana maksudmu? Makanya aku bilang tadi pemahamanmu tentang Tuhan itu berbeda dengan saya. Ya toh? Tuhan itu dalam kekristenan pernah nonton film Inggris nggak kau? Belum apa? Cuman Hah? Kalau orang apa? Inggris itu menyebut Yesus itu apa? Apa? Lord apa God? Lord lah, cuman ya kau. Makanya harus Berarti bukan God. pemahaman Berarti tentang berarti bukan God. Berarti God bukan itu kan God. dewa, God itu kan dewa. Oh, jadi God itu dewa. Iya, Berarti Kristen bertuhan kepada dewa-dewa. makanya aku bilang sama Ya. kamu itu, pemahamanmu tentang Tuhan dengan saya itu kita berbeda kan. Jangan dipaksa. Coba kau buka 1 Jadi, Korintus 8 Tuhan- nomor 6. There is one God for us. Enggak, kita Itu kata berbicara Paulus. ini dulu. Kita Is berbicara a father. pemahaman dulu, ya kan? Kalau kau itu udah lebih pintar, kau buka-buka, udah kau simpulkan semua di situ, udah kau bikin oret-oretanmu. Jadi gampang saja kau buka, ya kan? Saya di luar. Maka bilang tadi pemahaman Tuhan saya dengan Tuhan kamu itu beda. Nggak usah ketawa-ketawa dulu kau. Kita diskusi Iya, pelan-pelan. silakan, Aku Pak. bilang jangan keras-keras. Jadi pemahamanmu tentang Tuhan sama saya berbeda. Begini. Kenapa kamu ketawa? Kenapa ketawa? Enggak, kau tinggal jawab saja. Berarti Apa aja kan mau tadi kau dijawab? mengatakan Bang Sarul lihat aja tuh film-film Inggris. Yesus itu tidak pernah dipanggil God, tetapi Lord. Nah, dalam bahasa Iya. Inggris apa arti Lord? Apa arti God? Coba. Oh my God, apa artinya? Lord itu adalah tuan, majikan, bos. Dah. Berarti Panutan, Lord itu Tuhan, bos. bukan Tuhan. Itu Bos, maksudnya. bukan Tuhan. Berarti Lord itu bukan Tuhan. Tuhan sama tapi Tuhan itu majikan. sama, pengertian saya sama. Tuhan, Oh, beda. Tuhan sama Tuhan itu sama pengertian saya. Beda dengan pengertianmu. Oh, Tuhan dan Tuhan itu sama. Sama. Ya. Kalau Iya. Tuhan, oke, sama, baik. Apakah Tuhan itu disembah? Kalau kau salah. Disembah dong. Kalau Yang kau namanya Tuhan salah. pasti disembah. Oh, salah kau. Itulah permasalahanmu. Oh, jadi Nah, kan Tuhan nggak itulah disembah di tadi. Kristen? Enggak. Yaudah, berarti di Kristen Tuhan nggak disembah? Enggak. Enggak. Tetapi Lalu yang disembah bukan siapa oleh berarti- Kristen? Dengar dulu. Tetapi bukan berarti dia tidak menerima penyembahan. Contoh ginilah. Jadi berku pastikan saya Kristen mungkin berbeda dari yang lain. Mohon maaf, disclaimer dulu ya. Berarti begini. Jadi Yesus itu bagi saya adalah Tuhan, Lord. Ya. Ibarat dalam suatu perusahaan, dia bos saya. Saya itu tugas saya itu adalah sebagai hamba, pekerja. Kalau saya salah, saya menyembah dia. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Bos. Saya salah. Ampuni saya. Tetapi kalau saya baik-baik saja, ya toh, nggak perlu saya nyembah dia. Buat apa? Buat apa? Emang dia butuh penyembahan? Tidak. Tetapi dia tidak menolak penyembahan. Yesus itu bukan berhala bagi saya. Dia nggak perlu disembah-sembah. Tidak ada kata-kata yang menyebutkan dia harus disembah. Tidak ada. Tetapi dia tetap menerima penyembahan kalau kita bersalah. Kenapa orang cenderung menyembah dari zaman Adam menurut Alkitab? Karena berdosa. Dia melanggar aturan bos. Baik. Itu Baik, jadi orang Kristen tidak menyembah Yesus. Kristen saya. Begitu. Saya beda lagi Kristennya. Oh, beda lagi ya. Kamu Beda. Kristen apa sih? Kok bisa beda dengan Kristen yang lain? Saya Kristen Kamu Kristen Dion. apa? Dion. Dion. Oh, Kristen Dion. Gerejamu gereja apa? Dion. Apa gerejanya? Dion namanya. Baru dengar aku. Ya, baru dengar orang
jalan-jalan kau pun masih sebatas di situ aja, mana kau ngerti. Jadi biar kau tahu, jadi Oke. posisi Yesus Jadi, bagi Bang, saya, dengar dulu. Tadi kau mengatakan kau itu tidak menyembah Yesus, tidak masalah, baik. Tidak, Baik. kalau saya baik-baik saja. Sekarang Kalau saya pertanyaanku, bekerja. siapa yang disembah oleh baik. Baik, Ya. baik. Sekarang pertanyaanku, siapakah yang disembah oleh Yesus? Bapak di sorga, bapaknya. Siapa? Bapaknya. Gak tahu saya Bapaknya. siapa bapaknya. Berarti Kan saya tahu. berarti ya udah. Berarti Yesus menyembah bapaknya. Betul. Mematuhi Bapaknya ini Tuhan bukan? Tunduk kepada bapaknya. Ya. Yesus menyembah bapaknya. Bapaknya Tuhan bukan? Tuhan siapa dulu? Udah aku bilang sama Iya, kau tadi, bapaknya Tuhan ini itu Tuhan majikan. bukan? Udah pasti majikan Yesus. Ngerti gak sih kau? Berarti Yesus punya majikan. Pasti. Bapak itulah majikan. Berarti Tuhan Kristen punya majikan. Tuhan Kristen lagi. Yesus Loh, itu Yesus kan Tuhan saya. Kristen. Tuhan saya. Ah. Tuhan Kristen bukan Yesus ini. Betul. Ah. Tuhan Kristen punya majikan. Betul. Pasti. Ya. Bapak Oh, itulah ya udah, majikannya. nggak apa-apa. Berarti Tuhan Kristen punya majikan. Udah pasti. Yang mana yang lebih tinggi otoritasnya? Majikan atau hambanya? Otoritas siapa yang paling tinggi? Ya, pasti Majikannya atau hambanya? Pasti majikan lah. Oke, berarti di sini otoritas yang paling tinggi adalah Tuhannya Yesus, bukan Yesus. Iya. Orang Bapak itu mengutus dia. Apalagi? Yaudah, berarti di sini sudah nampak nih, sudah kelihatan nih. Berarti di sini Yesus ini masih jauh di bawah level yang mengutusnya, betul? Bukan jangan kau ukur Betul? dulu masalah jauh. Kita nggak bisa mengukur jauhnya itu. Loh, Udah pasti buktinya Yesus dia punya- menyembah. Iya udah pasti. Buktinya kau katakan tadi dia majikannya. Iya. Yang mengutusnya adalah majikannya, kau bilang Iya, kan? betul, betul. Ya udah, majikan dan hamba ini sama nggak? Ya nggak sama lah. Udah pasti beda. Nggak Gimana kita tahu sama. aja? Lebih tinggi pasti mana? sama. Lebih hebat mana? Lebih tinggi mana? Lebih kuasa mana? Majikan atau hambanya? Udah pasti majikannya lebih tinggi daripada hamba. Itu udah Oke. nggak usah diperdebatkan. Berarti Udah Yesus, dari kata-kata aja udah berarti Yesus tidak setara dengan majikannya. tidak setara. Ya, Bagaimana mau tidak setara? setara. Lalu yang Tuhan yang mana? Yang majikannya atau hambanya majikan ini yang Tuhan? Tuhan siapa sih maksudmu? Kau jelas dulu. Tuhan Kristen. Tuhan Kristen. Yesus Tuhannya, bagaimana sih? Oh, berarti Tuhan Kristen adalah Yesus. Betul. Terus yang disembah Yesus bukan Tuhan Kristen. Begini ya, seperti aku ceritakan sama kau. Kan segala kuasa itu, dengar dulu. Segala kuasa itu sudah diserahkan kepada Yesus. Ah, Kami siapa yang menyerahkan dengar dulu. kuasa kepada Yesus? Ya Bapak itu. Siapa yang menyerahkan kuasa kepada Yesus? Bapak. Siapa, Bang? Ya, makanya gue kau jangan kata-kata Bapak. dulu pengertianmu. Bapak ini Aku Tuhan udah ngerti bukan? maksudmu. Begini. Jadi, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Dengar dulu. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Tidak seorang pun, baik Musa segala macam nabi-nabi dalam Alkitab tidak pernah melihat Bapa. Tetapi anak di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya. Jadi Bapa yang transenden tadi yang tidak tahu kita keberadaannya dan tidak pernah dia istilahnya mendatangi manusia, kita tidak bisa menjangkaunya. Bagaimana kita membahas sesuatu yang nggak pernah nyata? Tetapi Yesus bercerita, barang siapa mengenal aku telah mengenal Bapakku yang di surga yang mengutus aku. Jadi kalau kita mau menyembah Bapa tanpa menyembah Yesus, tanpa mengenal Yesus, percuma. Gak ada jalannya, gak ada jalurnya, gak nyampe ibaratnya. Gimana? Gitu. Ajaran itu dari mana kau terima? Macam dari mana? Dari itu, mana ajaran itu kau terima? Ya bacalah Alkitab itu perjanjian baru. Dari mana coba? Dalam Alkitab dikatakan sembahlah Tuhan Allahmu, itu kata Yesus. Kepada siapa? Di situ Yesus memerintahkan Kepada untuk siapa menyembah dia kepada ngomong Tuhan begitu? Allah. Kepada siapa?
Oh, sewaktu dia diuji oleh iblis ya, ditawarin tuh. Yesus, kalau kau mau menyembah aku, ini seluruh kerajaan bumi ini kukasihkan kepadamu. Lalu apa kata Yesus? Sebab ada tertulis, kamu harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Bukan kepadamu, juga bukan kepadaku. Ya kepada siapa Bukan dibilang kepadamu itu? iblis, Kepada juga siapa bukan dibilang? kepadaku Yesus. Kepada siapa yang Kepada dibilang yang itu? mengutus Yesus. Kepada yang mengutus Yesus. Kata-kata itu disampaikan kepada siapa? Kepada iblis. Ya udah, iblis lah bertanggung jawab, Nah, bukan saya. konstruksi, makanya kau pelajari konstruksinya. Konstruksinya di situ iblis kan mencobai Yesus tuh. Yesus, kau sembah aku nih. Ya. Aku kasih nih kerajaan dunia sama kau. Betul. Kan gitu kan? Ya. Nah, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Sebab ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya, benar. Di situ Yesus mengajarkan, bukan iblis yang mesti kusembah. Ya. Juga bukan aku yang harus disembah. Tetapi Tuhan Allah lah yang disembah. Nggak ada dibilang kayak gitu, bukan. Makanya sebagai kau nama dan baik. Makanya sebagai prakteknya, loh. Makanya aku bilang tadi kata-kata itu disampaikan kepada siapa? Kau simaklah. Bukti Kan kepada iblis. Bukti pengajaran itu, bukti nasihat itu disampaikan kepada iblis, prakteknya ada. Ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, dia menasihati perempuan itu. Perempuan Samaria, Betul. kamu itu menyembah kepada yang tidak kamu kenal. Betul. Sedangkan kami menyembah kepada yang kami kenal. Ya. Nah, Di sumur Yakub itu. di situ Yesus mengatakan kami menyembah kepada yang kami kenal. Ya. Siapa kami di situ? Ya, Yang itu mengatakan kami di situ adalah Yesus. Iya, betul. Nah, berarti dalam kata kami itu termasuk Yesus kan? Betul. Nah, kami termasuk Yesus menyembah kepada yang kami kenal. Iya, Siapa itu? Tuhan Allah. Sebab Jangan kau ada bilang tertulis, Tuhan Allah tadi, jangan kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Jangan kau kaitkan dulu dengan bahasa Islaminya. Mohon dulu, jangan kasih. Loh, jadi di situ kan Allah tertulis alif bahasa Indonesia A itu. L L A H. Bahasa Indonesia Alif lam lam tahu. ha. Bahasa Indonesia itu. Mana ada bahasa Indonesia Allah, Bang? Allah itu bahasa Arab. Terjemahan bahasa Indonesia itu, kawan. Bukan bahasa aslinya. Nggak ada bisa diterjemahkan. Itu nama Tuhan itu nggak bisa diterjemahkan. Allah ya Iya, tapi Allah. kan itu kan dalam Alkitab bahasa Indonesia. Emang dalam Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kacau. Nanti terjemahan Inggrisnya in the name of Allah. Tuh. Kau bacalah dulu. Nanti terjemahan masuk ke bahasa Perancis, Inggris. pakai bahasa Alkitab Perancis, itu tetap nggak ada Allah. di situ. Jadi kemana-mana pun Allah itu tetap Allah, nggak bisa diterjemahkan. Iya. Jadi makanya, kalau Bang, dalam agama Bible-mu Anda itu, saya nggak menyangkal saya itu memang begitu adanya nama kan gitu. Iya. Nah, terus Ya, yang kalau disembah Bapak Yesus mana ini ada Tuhan namanya? bukan? Siapa namanya? Yaudah. Terus yang disembah Tuhan Yesus ini lah. Tuhan bukan? Tuhan. Berarti Yesus menyembah Tuhan. Tuhan lah, Tuhan. Iya. Berarti Yesus menyembah Tuhan. Betul. Iya. Lalu yang Betul. Tuhan yang mana? Yang Betul, menyembah atau yang betul. disembah? Kalau Tergantung betul kamu Yesus dulu menyembah, kalau betul Yesus ini menyembah Tuhan, yang Tuhan yang mana, Bang? Yang menyembah atau yang disembah? Yang Tuhan. Aduh, kawan ini. Di Aku situ menyembah Yesus Jangan dengar menyembah. dulu. Tuhan itu bagi saya adalah Yesus. Ngerti gak sih? Apalagi mau kau Oke, tanya? bagi orang Kristen Yesus itu Tuhan. Oke. Betul. Bagi Yesus siapa yang Tuhan? Bapaknya lah. Orang dia majikannya, Berarti kok kalian dia ini mengutus. Berarti kalian ini Tuhan kalian paralel. Kalian mentuhankan orang yang bertuhan. Ya terserah kau apa masalahnya. Orang yang bertuhan malah dituhankan, itu namanya pagan, Bang. Pagan Gini. itu. Dengar dulu. Gini. Pagan itu. Ya terserah kau aja lah ngomong lah. Pagan Ya. politeisme kayak gitu. Abang tahu nggak apa arti politeisme itu? Politeisme itu bertuhan banyak, bertuhan lebih daripada satu. Itu Ya kayak kan abang inilah. Politeisme itu Abang kan bertuhan kepada orang yang bertuhan. Dengar dulu. Politeisme itu kan
Politeisme itu adalah Ya. Ya, ritual-ritual kayak kau lah. penyembahan secara fisik. Kalau menuhankan Yesus itu bukan menyembah-nyembah secara fisik. Menyembah Yesus itu dalam kekristenan adalah bekerja. Ngerti nggak kau? Bukan peribadatan yang sifatnya fisik, bukan berbentuk seperti ibaratnya ada ritual-ritual, bukan. Itu Kristen nggak bener begitu. Berarti Jadi kalau kamu kau ini tanya, bukan Kristen. dengar dulu. Makanya aku bilang aku tadi kan udah disclaimer tadi. Ke gereja itu bagi saya bukan ibadah, bukan menyembah, bukan. Iya, berarti kamu ini bukan Kristen. Bang. Barusan kau mengatakan kami di Kristen itu tidak ada ritual, tidak ada menyembah. Ya berarti kamu ini bukan kami Kristen. Kan aku. Karena yang namanya Kami yang namanya Kristen itu sejenis dengan aku. gini, dengar dulu. Yang namanya Kristen, di mana-mana kalau kutanya apa arti Kristen, mereka akan mengatakan Kristen itu pengikut Yesus. Ya sudah, Nah, betul. Sebagai orang yang sabar. Sebagai seseorang yang pengikut Yesus, tentu mendengarkan dan mempraktikkan pengajaran Yesus. Dalam Yohanes 12:48, Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, yang mengklaim sebagai pengikut aku, maka ia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itulah bekerja kan. Di dalam hidup Yesus, Ya. bukan pekerjaan bekerja sebagai tukang kayu, bukan begitu, Bang. Bukan pekerjaan, bukan. Maksud pekerjaan di sini adalah activity. Makanya cara peribadatanmu dengan peribadatan saya sudah berbeda, kawan. Makanya aku bilang tadi kau membahas sesuatu yang tidak kau pahami. Ilmumu Kalau nggak Yesus seberapa. bagaimana cara Kamu nggak beribadahnya? punya hikmat Kalau Yesus namanya. bagaimana cara Kamu beribadahnya? nggak punya hikmat. Kalau Yesus, Tahu kau ibadah Kalau Kristen Yesus- sejati? kalau Yesus cara ibadahnya gimana? Gimana Yesus coba? menganjurkan pengikutnya, menganjurkan saya. 3 kuncinya. Mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Itulah pekerjaan saya. Udah. Oke. Itulah Itu ibadah yang Kristen. benar itu. Oke, itu Kristen. Ya sudah. Nggak apa-apa. Itu Udah, kalau ibadahnya kau orang lakukan Kristen itu nggak betul, kau udah. apa-apa. Sekarang kutanya, Yesus ketika sujud itu ngapain dia? Kau berbicara Ngapain Yesus tentang ketika Yesus, sujud? apa? Ya suka-suka Ngapain dia coba? sujud. Dia sujud kepada majikannya lah. Nah, ternyata Yesus itu Islam sama kayak kami. Yesus menyembah Tuhan dengan cara bersujud. Nggak usahlah terlalu mengkaitkan Ketika itu di ke Taman situ. Getsemani, Itulah pemahamanmu. Jadi dia kau maju menarik selangkah sesuatu lalu dia itu, bersujud. Itulah Loh, menarik sesuatu itu ini kepercayaan orang ke pemahaman para kepercayaan nabi. lu, nggak nyambung, Mbak. Nggak Kau nyambung, baca kawan. Mazmur, makanya kau ini kurang baca, kurang jauh mainmu. Ya. Kau baca Mazmur, kau baca Nehemia. Di situ Daud memuji dan menyembah Tuhan dengan cara sujud menghadap Baitullah. Sujud menghadap Bait Allah, menyembah Tuhan. Lalu Nehemia juga demikian, Nehemia 8 nomor 6. Di situ Nabi Ezra menyembah Tuhan dengan cara bersujud. Wajah sampai ke tanah. Jadi Makanya para ibadahnya nabi itu nggak sempurna, kawan. termasuk Nggak sempurna. juga Yesus, dia menyembah Tuhan dengan cara bersujud. Makanya Sebenarnya nggak yang sempurna. Kristen ini, yang lebih Kristen ini kami, bukan orang Kristen, bukan. Itu urusan Orang Kristen ini bukan urusan saya. menyembah nggak ada nyembah, nggak Kau kan menyembah nggak ada itu, pakai ritual menyembah. menurutmu Sementara menyembah itu kan Yesus ritual, kawan. mengajarkan Aku bilang harus sama kau. dengan cara Saya pakai ini tidak ritual. penganut ritual. Para nabi Saya menyembah tidak pengaruh Tuhan dengan ritual. cara pakai ritual. Kemudian Nabi Menyembah ritual Daud itu sudah tidak menyembah layak. Tuhan dengan cara pakai ritual. Yesus Makanya menyembah Tuhan dengan cara pakai ritual. Kami umat Islam menyembah Tuhan dengan cara pakai ritual. Ritualnya bagaimana? itulah Dengan cara permasalahanmu, bersujud. kau menghubungkan Orang dengan Kristen pakai agamamu, ritual. sehingga kita- Oh, ada juga Bang sehingga Sarul. kita nggak- Apa ritual objektif cara lagi. orang Kristen menyembah? Dengan cara jingkrak-jingkrak, dengan cara joget-joget, dengan cara nyanyi-nyanyi. Itulah ritual orang Kristen. Jadi, dengar dulu. Sementara Yesus tidak Makanya- pernah nyanyi-nyanyi di gereja. Coba di mana makanya Yesus nyanyi-nyanyi di Jadi gereja era. di mana?
Makanya Di kau mana GR Yesus kan? menyembah Tuhan dengan cara joget-joget di gereja? Di mana? Di mana? Di Kan mana? aku bilang tadi, Ada itu nggak? bukan ritual penyembahan. Kan aku bilang sama kau tadi. Mampus kau kan? Kalau udah narasi kosong kayak gitu, kena lempar kau ke neraka jadinya. Diajak untuk berpikir nggak mau. Tapi nggak mau jujur gitu. Maunya jujur aja. Iya Bang Sarul, kami kayak gini. Gak masalah. Ya udah, gak masalah. Jujur aja, kami gini loh di Kristen. Syaratnya harus jujur, gak usah berkelit-kelit lah. Kita juga saling menghargai kok. Kita ini negara NKRI, saling bertoleransi dalam beragama. Silakan agamamu, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kami. Jujur kalian menjelaskan agama kalian, kami juga akan menjelaskan agama kami. Nanti biar penonton yang menilai. Begini loh Islam, begini loh Kristen. Nah, nanti ada penilaian di sana. Baru ada hikmahnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Nah, ini kami praktekkan dengan cara yang hikmah. Apa itu? Ya dengan ilmu dong. Ilmu apa? Sesuai dengan koridor Kristen, sampaikan secara keilmuan Kristen. Tapi jangan berkelit-kelit. Bunda Rosi, aku parkun sebentar, mau buat kopi. Bang P. Bang Sadul, silakan. Siapa yang baru datang? Brandeki, monitor. Aduh, saya noise lagi. Brandeki, monitor. Noriku, monitor. Noriku. Ya, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Dari Islam Kristen, Pak? Kristen Bapak. Oh, dari Kristen ya. Ya, Silakan mau nanggapin apa gimana? enggak. Seperti Aduh, saya noise. tema di atas. Silakan Bang Nuriku. Ya Bapak. Silakan mau nanggapin temanya. Maksudnya temanya gimana sih Bapak? Oh, belum paham ya temanya ya. Maksudnya apa Ya. itu ya? Iya. Tuhan Paham. Kristen kadang-kadang, nah itu gini Bang. Kadang-kadang manusia itu, kadang-kadang Tuhan itu. Ya, nah itu Noise maksudnya guys. begitu Bang. Bapak noise. Ya, noise ya. Iya. Iya dong. Ya, sebentar nunggu Bang Sadul ya, saya noise. Iya. Tidak apa-apa, tapi tidak terlalu mengganggu. Silakan Bang, kalau mau nanggapin Bang, kita nyantai ya Bang ya, tidak ada hujatan, tidak ada marah-marah ya, tidak ada ngamuk-ngamuk ya. Ya, Pak. Santai aja Bang kalau di sini Bang. Ya. Ya Bapak. Ini kita bertanya loh ya, ini ada ininya kan, ada tanda tanyanya kan itu. Setelah kita baca kitab Abang itu kok loh, di suatu saat Yesus ini manusia 100%, di saat lain jadi Tuhan gitu loh. Nah ini bisa begitu gitu Bang. Ya. Silakan Jadi, Bang, diterangkan silakan. Bang. Jadi menurut Bapak seperti apa itu yang Bapak sudah baca? Ya makanya ini kita tanya Bang, silakan Abang Ya. menjelaskan itu. Kebingungan kita itu. Ya. Oh, Bapak bingung. Iya, karena kan kalau namanya Tuhan itu kan nggak bisa kadang-kadang kan. Kalau sekali Tuhan ya Tuhan itu kan selamanya, ya kan. Iya. Kekal.
Namanya Tuhan ya Tuhan kan. Iya. Nggak ada tiba-tiba Tuhan jadi tidak Tuhan gitu kan, nggak ada bang. Ya Oh kan? iya, iya. Nah itu bang, coba dijelaskan bang. Apapun juga jawaban abang ya kita terima, silakan. Iya, baik. Begini Bapak, kalau memang Tuhan saya yang Maha Kuasa dia berkeinginan, apakah mustahil baginya? Tidak mustahil bagi dia. Jadi begitu Bapak. Tuhan saya yang saya sembah, dia Maha Kuasa. Jadi dia berkeinginan sesuatu, tidak mustahil baginya. Begitu Bapak. Oh gitu ya, nggak Ya. apa-apa, nggak apa-apa. Artinya Tuhan itu bisa menjadi tidak Tuhan gitu ya bang ya? Bukan berarti tidak Tuhan, artinya dia mengambil rupa. Mengambil rupa berarti kekuasaan keilahian itu hilang. Kan tidak Bapak. Dia Maha Kuasa kok. Yang mau ingin menjadi manusia, mengambil rupa manusia, bisa saja kan? Gitu, nggak apa-apa. Ya nggak karena apa-apa, Tuhan nggak apa-apa. saya Maha Kuasa. Nah, ketika dia menjadi tidak Tuhan itu kekuasaannya apa itu bang? Masih ada nggak? Contohnya itu, ketika Tuhan abang pernah kan jadi bayi ya, pernah jadi bayi. Ya. Itu kekuasaannya apa gitu? Belum menunjukkan kekuasaannya di saat baru lahir atau masih kecil, masih remaja. Tapi di saat usia 12-an tahun itu sudah melakukan pengajaran tentang jalan menuju ke surga. Enggak, tadi yang saya tanyakan kan abang bilang tadi itu bahwa kekuasaannya itu tidak hilang kan gitu kan? Ya, tidak hilang. Ketika Tuhan tuh sedang atau baru saja lahir ya ceprot gitu, Ya, kan otomatis kan hanya bisa nangis tuh kan. Nah itu kan waktu itu kekuasaannya apa itu bang? Kemahakuasaannya apa? memang harus disuruh buat apa di saat baru lahir? Harus disuruh buat apa? Ya, berarti pernah nggak berkuasa gitu ya, ketika berkuasa gitu ya.